Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitria Morsari dengan nomor induk mahasiswa 1910417054, Prodi Manajemen kelas C. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Alhamdulillah saya selalu hadir dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Mengapa? Karena menurut saya kita sebagai mahasiswa tentunya dituntut untuk mengikuti setiap mata kuliah yang telah dijadwalkan atau diberikan. Selain itu, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional sangat penting tentunya untuk dipelajari apalagi dalam dunia bisnis. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Saya hadir dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional sebanyak 9 kali. Hal itu juga dikarenakan dosen yang berhalangan untuk hadir. Soal nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Sejauh ini lumayan banyak yang saya pelajari dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional selama kuliah daring. Salah satunya yaitu tentang apa itu pemasaran internasional, proses pemasaran internasional, strategi pemasaran internasional, dan berbagai teori lainnya mengenai pemasaran internasional. Nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yang diberikan ialah mahasiswa ditugaskan untuk membuat video presentasi mengenai mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara individu di rumah. Untuk materinya yaitu yang pertama, karakteristik bisnis internasional, yang kedua, ringkasan mengenai Manajemen Pemasaran Internasional, yang ketiga, strategi pemasaran produk luar negeri untuk instansi pasar, yang keempat, ekspor strategi pemasaran internasional, yang kelima, bisnis internasional manajemen distribusi, yang keenam, perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional, yang ketujuh, the cultural environment of global market, yang kedelapan, hukum perdagangan internasional. Selanjutnya nomor 5, bagaimana kuliah daring Manajemen Pemasaran Internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Kesan saya selama kuliah daring mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional cukup menyenangkan, namun terkadang saya juga cukup kesulitan untuk memahami materi yang diberikan. Platform media yang digunakan yaitu yang pertama ada Google Meet, yang kedua ada Google Classroom, yang ketiga ada YouTube, yang keempat ada WhatsApp. Selanjutnya bagian B. Soal yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dalam pemasaran internasional kita harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. Latar belakang budaya juga mempengaruhi konsumen dalam mengolah informasi dan faktor yang memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian. Perusahaan yang melakukan bisnis global berarti berhubungan dengan konsumen, mitra strategis, distributor, dan pesaing dengan pola pikir budaya yang berbeda. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yang pertama ada kejenuhan pasar domestik, yang kedua persaingan, yang ketiga peluang-peluang pasar, yang keempat kurva pengalaman yang tajam, yang kelima
posisi pasar ceruk. Pemasaran domestik merupakan seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di suatu negara di luar ekspor-impor. Perusahaan domestik fokus pada penjualan lokal, lingkungan pemasarannya masih dalam skala nasional dan masih dapat berkembang untuk ke skala selanjutnya, yaitu pasar internasional. Selanjutnya nomor 3, apa saja menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Yang pertama, hambatannya ada perbedaan mata uang antar negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Soal nomor 4. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Alasan segmentasi pasar penting untuk mendapatkan pelanggan potensial yaitu ada 5. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi harga. Yang ketiga, ada segmentasi media. Yang keempat, segmentasi demografis. Dan yang kelima, segmentasi waktu. Dan yang terakhir, bagian C. Dari 2 link video yang diberikan, video pertama berjudul Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Makna dari video pertama ialah pemasaran internasional dan pemasaran global pada umumnya memiliki makna yang sama, arti yang sama. Teori-teori dalam video pertama, pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang kedua, definisi dari pemasaran internasional dan global. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang keempat, Weigo internasional. Yang kelima, tripologi perusahaan internasional dan multiglobal. Yang keenam, ciri-ciri khas setiap dekade. Yang ketujuh, integritas global. Insight yang saya dapat dari video pertama ialah saya menjadi lebih tahu bagaimana cara perusahaan domestik memasarkan produknya ke ranah internasional atau global. Dengan adanya pemasaran internasional dan pemasaran global, perekonomian suatu perusahaan dan negara tentunya akan lebih meningkat lagi. Video yang kedua yaitu berjudul Lingkungan, Budaya, dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Makna dari video yang kedua ialah pemasaran menggunakan budaya dalam analisis konsumen dan keputusan strategi perusahaan karena budaya menjadi landasan manusia dalam bertindak, bersikap, dan bertingkah laku dalam masyarakat. Itulah jawaban dari UAS Manajemen Pemasaran Internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.